Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, presentator dari kelompok 5, Ahmad Mujib Iksan Mubarok, akan menjelaskan tentang hakikat kurikulum pendidikan Islam. Kami dari kelompok 5 beranggotakan Najah Istiqomah, Ahmad Mujib Iksan Mubarok, dan Syifa Rodiah. Lanjut ke materi pertama, yaitu hakikat kurikulum. Kurikulum sendiri memiliki arti seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Rencana atau pengaturan tersebut dituangkan dalam kurikulum tertulis yang disebut garis-garis besar program pengajaran atau GBPP. Peranan kurikulum sendiri, apabila dirinci secara lebih mendetail, peranan kurikulum sangat penting dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Paling tidak, terdapat 3 peranan yang dinilai sangat penting, yaitu peranan konservatif, peranan kritis atau evaluatif, dan peranan kreatif. Fungsi kurikulum bagi kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Bagi siswa sendiri, kurikulum berfungsi sebagai pedoman belajar. Hakikat kurikulum pendidikan Islam. Pengertian kurikulum pendidikan Islam. Pendidikan Islam secara fungsional adalah merupakan upaya manusia muslim merekayasa pembentukan al-insan al-kamil melalui penciptaan situasi edukatif yang kondusif. Dalam posisinya yang demikian, pendidikan Islam adalah model rekayasa individual dan sosial yang paling efektif untuk menyiapkan dan menciptakan bentuk masyarakat ideal ke masa depan. Sejalan dengan konsep perekayasaan masa depan umat, maka pendidikan Islam harus memiliki seperangkat isi atau kegiatan yang akan ditransformasi kepada peserta didik agar menjadi milik dan kepribadiannya sesuai dengan identitas Islam. Untuk itu perlu dirancang suatu bentuk kurikulum pendidikan Islam yang sepenuhnya mengacu pada nilai-nilai asasi ajaran Islam. Secara filosofis, hakikat kurikulum adalah model yang diacu oleh pendidikan dalam upaya membentuk citra sekolah dengan mewujudkan tujuan pendidikan yang disepakati. Kurikulum dengan pengertian di atas memberikan indikasi bahwa pedoman rencana pembelajaran tidak bersifat kaku. Kurikulum yang baik adalah yang dinamis, aktual, teoritis, dan aplikatif. Sebagaimana tujuan yang hendak dicapai dalam pendidikan, misalnya pendidikan bertujuan meningkatkan penguasaan pengetahuan siswa, pengembangan pribadi siswa, kemampuan sosial, dan atau kemampuan keterampilan. Dengan tujuan tersebut sudah tentu kurikulum harus diarahkan untuk mencapainya. Suatu kurikulum pendidikan, termasuk pendidikan Islam, hendaknya mengandung beberapa unsur utama seperti tujuan, isi mata pelajaran, metode mengajar, dan metode penilaian. Kesemuanya harus tersusun dan mengacu pada asas-asas pembentuk kurikulum pendidikan. Menurut Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani, asas-asas umum yang menjadi landasan pembentukan kurikulum dalam pendidikan Islam itu antara lain asas agama, asas falsafah, asas psikologis, dan asas sosial. Asas-asas tersebut
sudah terjelaskan di makalah yang kita buat. Karakteristik kurikulum pendidikan Islam. Ciri kurikulum pendidikan Islam antara lain: mementingkan tujuan agama dan akhlak, berbagai hal seperti tujuan dalam kandungan, kaidah, alat, dan tekniknya. 2. Meluaskan perhatian dan kandungan hingga mencakup perhatian, pengembangan, serta bimbingan terhadap segala aspek pribadi pelajar dari segi intelektual, psikologi, sosial, dan spiritual. Ketiga, adanya prinsip keseimbangan antara kandungan kurikulum tentang ilmu dan seni, pengalaman dan kegiatan pengajaran yang bermacam-macam. Selanjutnya, menekankan konsep menyeluruh dan keseimbangan pada kandungannya yang tidak hanya terbatas pada ilmu-ilmu teoritis. Yang terakhir, keterkaitan antara kurikulum pendidikan Islam dengan minat, kemampuan, keperluan, dan perbedaan individual antar siswa. Selanjutnya, komponen kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum itu memiliki 4 komponen utama. Yang pertama, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan itu. 2. Pengetahuan atau knowledge. Informasi-informasi, data-data, aktivitas-aktivitas, dan pengalaman-pengalaman dari mana terbentuk kurikulum itu atau mata pelajaran. Ketiga, metode dan cara-cara mengajar yang dipakai oleh guru-guru untuk mengajar dan mendorong murid-murid belajar dan membawa mereka ke arah yang dikehendaki oleh kurikulum. Yang terakhir, metode dan cara penilaian yang dipergunakan dalam mengukur dan menilai kurikulum dan hasil proses pendidikan yang direncanakan dalam kurikulum. Kesimpulan dari makalah kami, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Kurikulum memiliki peranan sangat penting dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dan bimbing anaknya dalam belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Bagi siswa, kurikulum berfungsi sebagai pedoman belajar. Komponen dari kurikulum meliputi tujuan, materi atau isi, strategi pembelajaran, dan evaluasi. Pendidikan Islam secara fungsional adalah merupakan upaya manusia muslim merekayasa pembentukan al-insan al-kamil melalui penciptaan situasi interaksi edukatif yang kondusif. Karakteristik kurikulum pendidikan Islam adalah pencerminan nilai-nilai Islami yang dihasilkan dari pemikiran kefilsafatan dan termanifestasi dalam seluruh aktivitas dan kegiatan pendidikan dalam prakteknya. Dalam konteks ini harus difahami bahwa karakteristik kurikulum pendidikan Islam senantiasa memiliki keterkaitan yang tidak dipisahkan dengan prinsip-prinsip yang telah diletakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Saya presentator dari kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.